Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vika Dwi Yulianti. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis review jurnal dan novelty penelitian dari jurnal akuntansi dengan judul Moderating Earning Management, Quality of Internal Auditor Business Strategy and Sustainability Reporting on Economy Performance oleh Ari Eksandi dan Vinola Herawati. Yuk kita simak. Yang pertama kita bahas mengenai motivasi, isu, research gap, dan fenomena. Pada bagian tersebut, untuk peneliti sudah menjelaskan mengenai apa yang menjadi motivasi, isu, dan research gap, serta fenomena dalam penelitian ini, yang dimana sudah jelas semuanya dipaparkan, sehingga untuk kritik pada bagian ini tidak ada. Artikel utama dalam penelitian. Pada bagian ini ada 4 artikel yang mengenai kinerja ekonomi, audit internal, kualitas audit, dan strategi bisnis. Pada bagian ini, untuk peneliti sudah menjelaskan apa yang menjadi referensi dari penelitian sehingga mudah dipahami, dan untuk teorinya jelas untuk sumbernya dari mana saja. Kebaruan novelty dari penelitian. Pada bagian ini sudah jelas, di mana sudah dipaparkan antara pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderisasi oleh manajemen laba pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 hingga 2016. Sehingga pada bagian ini, peneliti telah menjelaskan secara baik dan jelas novelty penelitiannya. Pada bagian abstraksi, novelty yang disajikan di atas merupakan bagian hasil penelaah dari bagian kesimpulan dan terdapat pada bagian abstraksi pada penelitian ini, sehingga tidak ada kritik pada bagian ini. Kemudian pada bagian research question atau perumusan masalah, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaah dari reviewer yang terdapat pada hasil hipotesis dalam penelitian ini. Tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian secara garis besarnya adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderisasi oleh manajemen laba secara parsial pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 hingga 2016. Untuk pada bagian ini, peneliti sudah cukup jelas menjelaskan mengenai tujuan penelitiannya, untuk apa artikel ini dibuat, dan akan disampaikan kepada pembaca. Kontribusi penelitian. Pada bagian ini sudah dijelaskan secara garis besar kontribusi dari penelitian yang dilakukan dan menjelaskannya pun secara eksplisit, serta memberikan ilustrasi untuk melakukan strategi bisnis yang dibahas dalam penelitiannya, sehingga tidak ada kritik pada poin ini. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 2, grand penata layanan atau stewardship, dan teori akuntansi positif. Pada bagian ini, untuk peneliti sudah cukup jelas menjelaskan grand teori, dan peneliti pun sudah jelas menjelaskan kedua grand teori secara implisit dan memaparkan keterkaitan setiap grand teori dengan variabel yang diteliti.
keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, teori stewardship. Pada teori ini sudah dijelaskan mengenai keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian pada teori akuntansi pun sudah dijelaskan mengenai untuk di mana keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependennya. Namun untuk lebih jelasnya hanya pada bagian teori akuntansi positif, sedangkan teori penata layanan atau stewardship digambarkannya hanya secara implisit saja. Gambar kerangka konseptual. Seperti yang dilihat bahwa penulis sudah memberikan gambaran yang jelas di dalam kerangka konsep tersebut. Penulis menjelaskan yang mana variabel independen dan variabel dependen secara implisit dengan tanda yang bisa dipahami oleh pembaca, yaitu variabel independen diberi tanda X dan variabel dependen diberi tanda Y. Hipotesis penelitian. Pada bagian hipotesis penelitian ini tidak ada kritik karena seluruh hipotesis tersebut sudah digambarkan atau tergambarkan pada bagian kerangka konsep, sehingga antara hipotesis dan kerangka konsep ini saling keterkaitan dan tidak ada yang perlu dijelaskan kembali karena sudah jelas. Rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Pada bagian rancangan penelitian, untuk peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Peneliti menggunakan analisis regresi data panel dalam rancangan penelitiannya. Dan untuk definisi operasional variabel serta pengukurannya pun sudah cukup jelas, di mana semua untuk pengukurannya sudah dijelaskan baik secara eksplisit dan implisit dalam penelitiannya. Teknik pengambilan sampel pada artikel ini digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yang dimana sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian mencakup data tahun 2013 hingga 2016, di mana pada bagian ini peneliti kurang jelas dalam menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit. Harusnya dapat ditambahkan atau menjelaskan kriteria pengambilan penelitian dengan menyebutkan kriteria pengambilan sampel. Kemudian unit analisis, jenis data yang digunakan, dan uji kelayakan model. Pada unit analisis tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis secara implisit. Kemudian untuk jenis data tidak ada kritik juga karena pada poin ini peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya. Kemudian uji kelayakan model. Pada bagian ini tidak ada kritik juga karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model mulai dari analisis statistik deskriptif, estimasi regresi data panel, pemilihan model regresi, uji kelayakan model, kemudian uji koefisiensi determinasi, uji hipotesis, dan analisis model regresi data panel. Metode analisis data. Pada bagian ini sudah dijelaskan, sudah digambarkan juga dari hasil perhitungannya, yang dimana ada uji kelayakan model, koefisiensi determinasi, uji T sebelum menggunakan variabel moderasi dan variabel kontrol, dan uji T setelah menggunakan variabel moderasi dan variabel kontrol. Pada bagian ini peneliti sudah menjelaskan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel dengan menjelaskan dan penjelasan yang spesifik dan jelas. Kemudian persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Pada bagian ini pun tidak ada kritik karena pada poin ini peneliti sudah menampilkan dan menjelaskan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitiannya secara eksplisit. Kemudian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, dan hasil uji hipotesis. Pada bagian statistik deskriptif, peneliti tidak menampilkan data penelitian sehingga tidak bisa menggambarkan statistik deskriptif dalam penelitian ini. Seharusnya peneliti dapat menggambarkan dan memperhitungkan statistik deskriptif secara jelas agar pembaca dapat memahami isi artikel dengan lebih mudah. Uji kelayakan model, di mana untuk uji kelayakan model nilai F statistik sebesar 8,355806, sedangkan F tabel dengan tarif 5% yang
dimana untuk dari hal tersebut dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel independen dalam penelitian yaitu kualitas auditor, internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel modernisasi, sehingga model ini dapat dikatakan layak untuk dilanjutkan. Hasil hipotesis. Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas menunjukkan bahwa variabel IAQ memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi, sedangkan variabel BS tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan variabel SR tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi. Pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi. Pada bagian hasil hipotesis juga, setelah menggunakan variabel moderasi dan variabel kontrol, dapat dilihat seperti yang ada pada gambar. Pada bagian kesimpulan, tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menyajikan kesimpulan secara redaksional yang bertujuan menjawab rumusan masalah dari penelitiannya. Kemudian keterbatasan. Pada bagian keterbatasan pun peneliti sudah cukup menjelaskan keterbatasan di dalam melakukan penelitiannya, sehingga pada poin ini tidak ada kritik. Pada bagian implikasi, peneliti tidak menjelaskan apa yang menjadi implikasi dari penelitiannya. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan untuk perusahaan.